Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman semua, doa terbaik buat kalian semua. Semoga kalian diberi umur panjang, rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan, semoga di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap wae ya. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap ya buat teman-teman semua yang sedang memperjuangkan untuk segera mendapatkan sang buah hati ya, karena banyak dari teman-teman, ada beberapa teman-teman yang minta didoakan, bang doain saya lah ya, semoga cepat diberi momongan gitu ya. Semoga di tahun ini segera dikasih sang buah hati, amin. Pokoknya doa terbaik buat rekan-rekan semua tanpa terkecuali. Tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang semakin mantap jiwa woy ya, mantap jiwa. Rekondisi dalam keadaan market kali ini teman-teman ditemani secangkir kopi kan semakin syahdu gitu ya kan, meskipun mungkin ya hampir mayoritas lah 80 sampai 90% teman-teman semua pasti masih dalam rekondisi sangkut gitu ya, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja karena sesuatu hal yang kita dapatkan secara susah payah biasanya itu akan lebih terasa mantap jiwa gitu ya kan. Oke, jadi di kesempatan malam hari ini teman-teman, di tengah rekondisi daripada keadaan market yang sedikit ada pembalikan arah gitu ya kan, ada kabar yang mungkin ditunjukkan keputusasaan ya, jadi putus asa nih ya, jadi si Mbak Army pada putus asa nih. Ada apa sih, kita lihat dulu harganya. Nah kalau kita lihat untuk harga daripada Shiba sendiri teman-teman, bahwasanya kita ketahui bersama ya, Shiba ini sedang sideways aja gitu teman-teman, bisa kalian lihat ya untuk candle 5 hari terakhir ini teman-teman ya, atau setelah dia menyentuh di shadownya di 83, habis itu sedikit recover dan sampai hari ini sideways aja di area kepala 8 teman-teman. Ini menunjukkan bahwasanya antara buyer dan seller ini kekuatannya sama lah, atau bisa dikatakan jenuh beli jenuh jual gitu teman-teman ya, bisa dikatakan melandai gitu pergerakan daripada candlenya. Oke, jadi di tengah gempuran harga Shiba yang semakin bisa dikatakan turun seperti ini teman-teman, sebenarnya ini adalah momentum terbaik ya, momentum terbaik untuk buat kita akumulasi bagi teman-teman yang memiliki dana dingin gitu. Tapi kalau nggak punya dana dingin jangan pernah sekali-sekali dipaksain, apalagi sampai pinjem tetangga atau pinjem pinjol, itu jangan sampai teman-teman ya. Karena gini ya, kalian punya 1 juta token Shiba semisal, itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Kalau kalian untuk jangka panjang ya, sudah lebih dari cukup. Nggak usah dipaksakan harus memiliki puluhan juta, harus ini, enggak. Yang penting wallet kalian nggak kosong. Karena apa? Menurut saya pribadi teman-teman, Shiba ini kalau untuk nyentuh ke harga awalnya dulu 1 rupiah itu bisa dikatakan possible, mungkin terjadi itu teman-teman. Karena apa? Proyeknya jalan kok, oke. Tapi di tengah gempuran harga seperti ini terjadilah sedikit apa ya, kejenuhan gitu teman-teman, kegelisahan daripada Shiba Army. Apa sih? Kita lanjut saja. Nah jadi di sini menurut YouTube ya teman-teman ya, Shiba Army putus asa untuk Shibarium diluncurkan. Inilah jawaban dari Satoshi Kusama. Oke, jadi di sini memang terjadi keputusasaan nih para Shiba Army ya, tapi overall nggak masalah sebenarnya ya. Kalau untuk jangka panjang Shibarium ini sebenarnya di sini kita bahas lebih dalam lah biar lebih enak gitu ya kan. Nah jadi menurut YouTube ya teman-teman, Shiba Army terus menanyakan when Shibarium, ini jawaban terpopulernya. Oke, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama, peluncuran mainnet Shibarium tidak pernah terjadi pada bulan Mei, bertentangan dengan pengumuman Satoshi Kusama sebelumnya. Oke, jadi inilah yang menyebabkan keputusasaan para Shiba Army, sebagian lah, nggak semuanya ya. Jadi memang dulu Satoshi Kusama itu pernah bilang teman-teman ya, bahwasanya versi beta ya, versi beta ini paling cepat 2 bulan. Oke, paling cepat 2 bulan, paling lama 4 bulan. Jadi Satoshi Kusama di sini sebenarnya nggak salah juga gitu ya. Dimana dia ngejelasin paling cepat nih main apa, testnetnya ini akan memakan waktu 2 bulan gitu, paling lama 4 bulan. Nah, sedangkan di bulan Mei ini genap pas dia 2 bulan teman-teman ya. Jadi di sini para Army menanyakan ya, peluncuran mainnet Shibarium tidak pernah terjadi pada bulan Mei, bertentangan dengan apa yang disampaikan Satoshi Kusama. Nah, jika kalian mengamati penyampaian Satoshi Kusama itu kan paling cepat, paling lambat 4 bulan, berarti masih ada kurun waktu
Mei, Juni, Juli sampai bulan Juli sebenarnya teman-teman. Ya entah nanti di Mei akhir bisa jadi, di awal Juni juga bisa jadi gitu ya kan. Tapi kalau kita berbicara tentang perkembangan Sibarium sendiri teman-teman, wow. Untuk transaksinya sudah cukup ramai juga ya. Orang-orang yang mengikuti uji coba udah cukup rame ya, walletnya udah nyentuh di jutaan gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama teman-teman, when Sibarium ini saatnya peringatan Satoshi Kusama. Jadi di sini komunitas Shiba Inu terus bertanya, kapan akhirnya mainnet Sibarium akan diluncurkan ya. Sebenarnya itu hal wajar teman-teman komunitas Shiba Inu menanyakan mainnet. Karena apa? Mainnet inilah yang akan membuat gempuran harga daripada Shiba Inu ini bisa melejit. Kenapa seperti itu? Karena kalau sudah mainnet itu 100% semua fungsi, semua bisa dikatakan kegunaan daripada Sibarium itu akan 100% digunakan, seperti pembakaran, adopsi massal, token-token yang mungkin akan berdiri di jaringan Sibarium itu sudah akan bisa gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang dikenal dengan anak alias Satoshi Kusama telah berhenti menjawab pertanyaan itu. Namun dalam komunitas di channel resmi Sibarium Tech ada jawaban untuk itu, when Sibarium ini saatnya. Oke ya. Jadi selama beberapa hari terakhir banyak anggota tentang Shiba telah menghujani admin saluran Sibarium dengan pertanyaan-pertanyaan dan menuntut untuk mengetahui kapan mainnet jaringan layer 2 yang telah lama dijanjikan akhirnya akan dirilis gitu ya kan. Ini sebenarnya hal wajar jika komunitas menanyakan hal tersebut. Cuman di sini komunitas tampaknya terbagi menjadi mereka yang terus bertanya kapan mainnet akan diluncurkan dan mereka yang menjawab pertanyaan yang banyak masuk selama beberapa hari terakhir. Nah, jawaban lelucon paling populer kini menjadi segera atau bahkan segera diikuti oleh emoji ROV ya, Sundai. Oke, jadi ini ya teman-teman, segera. Nah, jadi seseorang pengguna mengacu pada wawancara eksklusif yang diberikan Satoshi Kusama pada bulan April ke International Business Teams ya, dimana dia menyebutkan perkiraan waktu 2 hingga 4 bulan. Nah, inilah yang pernyataan daripada Satoshi Kusama yang dimana sebagian komunitas Shiba Inu ini hanya mengambil kata-kata di awal 2 bulan ini teman-teman, padahal di sini 2 hingga 4 bulan berarti ada kemungkinan paling cepat 2 bulan, paling lama ya 4 bulan gitu kan, sampai bulan Juli. Nah, seperti itu. Nah, tetapi itu tidak dijamin menurut pengguna Telegram. Nah, itu selain berbicara tentang perkiraan waktu peluncuran Sibarium, Kusama membantah rumor bahwa timnya telah menolak beberapa proyek. Nah, kalau kita berbicara proyek, sebenarnya sudah ada ya pendaftaran proyek yang cukup banyak teman-teman, di mana pengembang utama mengatakan bahwa semua orang ikut serta dan bahwa formulir aplikasi yang digunakan tim untuk dihubungi oleh proyek hanyalah untuk berbicara dan menanyakan detail kepada anggota proyek ini tentang apa yang ingin mereka bangun di Sibarium. Nah, jadi menurut Satoshi Kusama ya, peringatan seperti yang diliput oleh YouTube Day minggu lalu bahwasanya saat ini ya teman-teman ya, komunitas Shiba Inu Popinet hanyalah uji beta Sibarium. Semua token di dalam diluncurkan dan ditransaksikan hanya untuk tujuan pengujian alias tanpa ada value-nya. Jadi jangan sekali-sekali kalian beli token yang ada di Sibarium karena itu nggak akan berguna untuk saat ini, saat masih beta. Kecuali sudah mainnet, itu beda cerita. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, kenapa komunitas Shiba Inu menanyakan when Sibarium? Karena ini adalah salah satu ujung tombak ya, ujung tombak Shiba Inu bisa memompa harganya. Kenapa saya bilang ini ujung tombak? Satu, Sibarium ini blockchain layer 2 ya, yang dimana diklaim biaya gas fee rendah, kecepatan tinggi, stabilitas atau keamanan sama dengan layer 1. Ini yang membuat mantap jiwa. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti transaksi Sibarium ini akan semakin ramai, orang-orang akan berbondong-bondong menggunakan Sibarium. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman, karena apa? Menawarkan gas fee yang murah, keamanan tingkat layer 1 gitu ya kan. Yang kedua, ini nanti akan banyak proyek yang mau berada di jaringan Sibarium. Ya, terpantau sudah 70.000 proyek yang sudah mendaftar ke Sibarium. Ya, ini belum mainnet loh, baru testnet gitu teman-teman ya, sudah 7.000. Nah, bayangkan nanti ketika sudah mainnet, ya mungkin akan lebih dari itu. Yang ketiga adalah segi pembakaran yang akan terjadi di Sibarium, yang dimana Satoshi Kusama pernah berkatakan akan membakar triliunan Shiba melalui Sibarium.
Nah, ini yang sangat-sangat dinunggu oleh komunitas Shiba, dan mereka menanyakan when Shibarium itu hal wajar karena komunitas Shiba Inu menginginkan pembakaran dalam skala besar gitu teman-teman. Jika adopsi massal terjadi, Shibarium banyak pengguna, proyek berdiri di jaringan Shibarium banyak, tidak menutup kemungkinan pembakaran akan jadi gila-gilaan gitu ya kan. Mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Shiba, semoga sedikit membantu. Salam cuan.